Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, ada 4 hal yang membuat kebahagiaan hidup kita tidak saja di dunia, tapi kebahagiaan hidup itu juga di akhirat. Intinya 4 hal yang membuat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah, wahai saudaraku kaum muslimin yang beriman, memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Pasangan yang soleh-solehah menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan memiliki pasangan yang soleh, yang solehah, itu merupakan aset. Itu merupakan harta yang tak ternilai harganya. Karena pasangan yang soleh dan solehah akan menjadikan mitra bagi kita dalam menjalin kerjasama untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan apabila seseorang memiliki harta benda yang melimpah, mobil mewah, rumah bertingkat, jalan-jalan pesiar tiap sebentar ke luar negeri, rumah, ruko, harta, emas, perak, intan, berlian. Kebahagiaan di dunia itu betul-betul dinikmati dan dimilikinya. Gaya hidupnya hedon, tetapi pasangan tersebut belum tentu menjamin kita akan berbahagia di akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, sangat disayangkan apabila seseorang memiliki pasangan tapi tidak menghantarkannya kepada kesolehan, tidak mengantarkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ada doanya agar kita dapat memiliki pasangan yang soleh-solehah yang mengantarkan kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan anugerahkanlah bagi kami pasangan yang menyejukkan mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, yang membuat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat itu yang keduanya adalah memiliki anak yang berbakti, yakni anak yang abrar. Anak yang abrar yang berbakti adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya bagi kedua orang tua. Anak itu adalah aset
yang tak ternilai harganya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, anak itu menjadikan kedua orang tuanya, menyejukkan mata hati orang tuanya, perkataannya, sikapnya, perbuatannya, dengan kesalehan dan kesantunannya, membuat kebahagiaan bagi kedua ibu bapak. Jadi, kedua orang tua banyak yang kurang mengetahui juga barangkali. Di samping banyak yang mengetahui, banyak juga yang tidak mengetahui. Dia memiliki anak yang hebat, brilian, otaknya berprestasi, juara umum, ya kan? Hebat bahasa Inggris, ya kan? Hebat matematika, fisika, olimpiade apapun dia menangkan, malah sampai ke tingkat internasional. Tapi kadang-kadang orang tua menjadi kurang pede. Anaknya soleh-solehah, tapi tidak juara matematika, tidak juara fisika, kurang pandai berbahasa Inggris. Sementara anak yang membuat dia tidak percaya diri itu adalah anak yang soleh, anak yang soleha, rajin ke masjid, rajin mendoakan ibu bapaknya, rajin menghafal Al-Quran, tepat waktu salatnya, menyenangkan hati yang melihatnya, tapi kurang mendapat respon dari kedua orang tuanya. Itulah bapak ibu yang kurang memahami bahwa anak tidak boleh dibeda-bedakan. Setiap anak itu mempunyai potensi yang harus dikasih reward kepada anak itu oleh kedua orang tuanya. Apalagi anak yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, yaitu anak yang soleh-solehah tadi. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, anak itu juga merupakan aset bagi orang tuanya. Di dunia juga dia meringankan beban orang tuanya. Dia mau membantu orang tuanya, memperhatikan kedua orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk jangan menyembah selain Dia, dan kepada ibu bapakmu, orang tuamu, hendaklah kamu berlaku baik, birrul walidain. Dan apabila keduanya berada di dalam pengasuhanmu sampai berusia lanjut, hendaklah kamu katakan kepada keduanya perkataan yang baik, dan janganlah ucapkan perkataan yang ucapkanlah perkataan yang mulia. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, anak adalah aset untuk kehidupan akhirat. Seorang anak yang soleh dan soleha tidak akan pernah terputus. Doa-doanya mengalir terus kepada orang tuanya yang berada di alam baka. Apabila perbuatan yang baik, yang soleh-solehah tadi dikerjakan oleh anak kepada ibu bapaknya yang telah meninggal dunia, seluruh amal ibadah yang diperuntukkan orang tua yang telah wafat tadi akan meringankan beban dosa-dosa orang tuanya. Itulah anak tadi aset bagi kehidupan orang tua di akhirat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu di antaranya apabila meninggal anak cucu Adam itu, yang salah satu di antaranya diterimanya adalah doa anak yang soleh-solehah. Saudaraku kaum muslimin yang beriman,
Anak yang soleh solehah itu akan mengangkat derajat orang tuanya masuk surga. Sehingga dengan doa-doanya tadi, amalan-amalan yang diperbuatnya, sedekah yang didoakan atas nama orang tua, mengajinya, berbuat baiknya, menjalin silaturahimnya, semua amal baiknya yang didoakan atas pahalanya untuk kedua orang tuanya, tanpa terasa nanti orang tuanya akan menjadi surprise. Terkejut orang tuanya nanti, terangkat derajat orang tuanya masuk surga. Karena anak tadi merupakan aset untuk kehidupan akhirat. Dengan doa-doanya tadi, dengan perbuatan yang soleh-solehahnya tadi, mengangkat derajat kedua orang tuanya menjadi masuk surga. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat itu adalah yang ketiganya, pergaulan yang sehat, pergaulan dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Seseorang yang bergaul dengan pandai besi, sedikit banyaknya dia akan terpercik bau besi itu. Apabila seseorang yang bergaul dengan tukang parfum, sedikit banyaknya akan terpercik dengan harumnya bau parfum tersebut. Begitu kata ahli bijaksana. Jadi saudaraku kaum muslimin yang beriman, berbahagialah apabila mendapati lingkungan pergaulan yang sehat, yang soleh-solehah, yang baik, yang selalu menganjurkan, mengajak kita kepada jalan yang ma'ruf, yang menegur kita di jalan yang mungkar. Itulah pergaulan yang diredai oleh Allah. Kelak nanti di akhirat, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mengajak kita kepada jalan kebenaran dan mencegah kemungkaran tadi akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, jadi berbahagialah bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mendatangkan mauizah hasanah, yang selalu mengontrol pribadi kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah menjadi orang yang bergaul bersama dengan orang-orang yang benar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Yang keempat, saudaraku kaum muslimin yang beriman, yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat itu adalah mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu cukup di negeri sendiri, meskipun ada di negara luar jauh di seberang sana, nggak masalah. Yang penting halalan thayyibah, halal lagi baik, halal cara mendapatkannya, halal cara memperolehnya, ya kan? Kemudian untuk apa dipergunakan rezeki tadi? Tentu dibelanjakan kepada jalan yang diredai oleh Allah. Bervitamin lagi baik untuk kondisi kesehatan tubuh kita, sehingga memberikan kesehatan yang baik bagi kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan tidak lupa berbagi dengan sesama. Rezeki yang halalan thayyibah itu tidak diukur dari banyak sedikitnya. Apa gunanya banyak tapi tidak halal, tidak berkah? Sedikit tapi cukup berkah, mendatangkan manfaat, mendatangkan kesehatan yang baik buat keluarga, mendatangkan kesolehan buat anak, istri, suami, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, hai manusia, makanlah makanan yang terdapat di bumi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ar halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai manusia, makanlah apa makanan yang halal yang terdapat di bumi. Yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah atau jalan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang beriman, itulah 4 hal yang mendatangkan kebahagiaan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak dihitung dari pangkat, jabatan, harta, kekayaan, kemewahan, hedon, tapi adalah mencari keredaan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan petunjuk dan langkah-langkah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan dan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Yasin Habibillah